Bagian 1. Tamu yang angkuh dan pandangan dari atas. Cahaya matahari pagi menyusup perlahan di ufuk timur, menyapu lembut permukaan batu-batu andesit Borobudur yang sudah berabad-abad menahan hujan dan angin. Kabut tipis masih melayang-layang di antara stupa-stupa, bercampur aroma kemenyan yang menusuk hidung, harum manis bunga kantil, dan asap tipis dari dupa yang dinyalakan para peziarah. Suara lonceng kecil berdenting pelan, bercampur dengan kumandang doa-doa dalam bahasa Sanskerta kuno yang mengalir lembut, seperti sungai yang tak pernah berhenti. Alexander Harrington, atau yang kemudian dipanggil Mas Alex oleh penduduk setempat, turun dari mobil sewaan mewahnya dengan langkah tegas. Jas linen putihnya masih rapi meski perjalanan dari Yogyakarta memakan waktu 2 jam. Ia menarik napas dalam, tapi langsung mengerutkan kening. Baunya terlalu kuat. Kemenyan, bunga layu, dan apa itu? Asap kendaraan bercampur keringat manusia. Ia melangkah menaiki anak tangga menuju gerbang utama. Di sekitarnya, ratusan orang berpakaian putih sederhana berjalan bergerombol, tertawa pelan, saling sapa dengan "Selamat Vesak" yang hangat. Anak-anak kecil berlari-larian sambil membawa lampion kertas. Orang tua duduk bersila di pinggir tangga sambil memandang stupa utama dengan mata berbinar. Ada yang membawa sesajen berupa buah-buahan segar. Ada pula yang hanya duduk diam, tangan merapat di dada. Alex mengamati semua itu dengan pandangan yang dingin. Sungguh kacau, gumamnya dalam hati. Ribuan orang berkumpul tanpa aturan jelas. Tidak ada antrean rapi, tidak ada petugas yang mengarahkan dengan tegas. Bagaimana mereka bisa menikmati keindahan di tengah kerumunan seperti ini? Kasihan sekali. Ia mengeluarkan tabletnya, mulai mencatat dengan cepat. Sebagai arsitek kenamaan dari New York yang pernah merancang gedung pencakar langit dengan garis lurus sempurna dan simetri mutlak, ia diundang oleh sebuah konsorsium investor untuk menilai potensi pengembangan kawasan Borobudur. Dalam benaknya, kata pengembangan berarti membersihkan, merapikan, menambahkan fasilitas modern. Mungkin sebuah viewing deck kaca yang steril, lift panorama, atau bahkan lighting LED yang bisa dikendalikan aplikasi. Ia melanjutkan mendaki. Setiap langkahnya terasa berat karena ia harus menghindari genangan air hujan semalam yang masih menggenang di beberapa celah batu. Tidak ada drainase yang layak, catatnya lagi. Struktur ini dibangun tanpa perhitungan hidrolik modern, sungguh primitif. Sampai di tingkat pertama, ia berhenti di depan relief Karmawi Bangga yang menggambarkan hukum karma dengan detail luar biasa. Wajah-wajah manusia yang menderita, dewa-dewa yang murka, binatang-binatang yang dilahirkan kembali, semuanya diukir dengan ketelitian yang membuatnya mengernyit kagum, sekaligus heran. Bagaimana mereka bisa menghabiskan puluhan tahun hanya untuk mengukir batu-batu ini? Gumamnya pelan pada pemandu lokal yang mengikutinya dengan sabar. Pak Warto, pria parubaya berkulit sawo matang dengan senyum yang tak pernah pudar, hanya mengangguk sambil menjawab. Karena ini bukan sekedar batu, Mas. Ini cerita leluhur kita. Cerita tentang hidup, tentang sabar, tentang ikhlas. Alex tersenyum tipis, senyum yang tak sampai ke mata. Sabar. Ikhlas? Itu hanya alasan orang-orang yang tak punya ambisi untuk maju. Ia tak menjawab, hanya mengambil foto dengan lensa profesionalnya. Klik, klik, klik. Di tingkat atas, angin berhembus lebih kencang. Arah pandang membentang luas. Sabah hijau membentang hingga kaki Gunung Merapi yang menjulang gagah di kejauhan. Kabut pagi masih menyelimuti puncaknya. Tapi ada sesuatu yang ganjil. Asap tipis keluar dari kawah, lebih tebal dari biasanya. Pak Warto memperhatikan pandangan Alex. Merapi lagi aktif, Mas. Tapi tenang saja, sudah biasa. Kami di sini hidup berdampingan dengannya sejak dulu. Alex tertawa kecil. Aktif? Maksudnya, Gunung Merapi itu bisa meletus kapan saja dan kalian tetap tinggal di sini? Tanpa sistem evakuasi modern, tanpa teknologi pemantauan canggih. Sungguh,
Ia menggeleng pelan. Mengagumkan sekaligus memprihatinkan. Pak Warto hanya tersenyum lagi. Sabar ya mas, Merapi marah, kami ikhlas, nanti juga reda. Alex menghela napas panjang. Ikhlas, kata itu lagi. Ia kembali fokus pada Borobudur. Struktur 9 tingkat ini menurutnya adalah bukti kegagalan perencanaan jangka panjang. Tidak ada fondasi beton bertulang, tidak ada simulasi komputer untuk ketahanan gempa, tidak ada efisiensi. Saat matahari semakin tinggi, kerumunan semakin ramai. Bau kopi tubruk yang diseduh di warung kecil bercampur aroma manis bakpia yang baru matang menguar di udara. Seorang ibu tua mendekati Alex, menawarkan sebungkus bakpia hangat dengan senyum lebar. Mau coba mas? Baru keluar dari oven. Alex mundur setengah langkah. Terima kasih, tapi tidak. Siapa tahu kebersihannya bagaimana, pikirnya. Dibuat di dapur terbuka, tangan tanpa sarung, di tengah debu jalanan. Ibu itu tak tersinggung, hanya mengangguk dan berlalu sambil tetap tersenyum. Sore harinya, saat Alex kembali ke hotel mewah di pinggir Magelang, ia membuka berita di ponselnya. Judul besar terpampang di situs Vulkanologi Nasional. Gunung Merapi menunjukkan peningkatan aktivitas signifikan, waspada awan panas dan lahar. Ia tertawa kecil sendirian. Hanya gunung berapi biasa. Di barat, kami punya sistem peringatan dini yang akurat. Mereka pasti berlebihan. Malam itu, angin mulai berhembus lebih kencang. Dari jendela kamar hotelnya yang menghadap Borobudur, ia masih bisa melihat siluet stupa utama diterangi lampu sorot kuning keemasan. Indah memang, tapi baginya, hanya keindahan yang terperangkap di masa lalu. Besok aku akan mulai survei serius, pikirnya sambil mematikan lampu. Dan aku akan buktikan bahwa tempat ini butuh tangan modern untuk benar-benar bersinar. Di luar, Merapi menggeram pelan. Getarannya hampir tak terasa. Tapi ada. To be continued.